Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semuanya, perkenalkan saya Dr. Hendra. Hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sering sekali dialami oleh para lansia, namun sebenarnya juga bisa menyerang semua kalangan, yaitu kelemahan otot atau yang sering kita kenal dengan istilah muscle weakness. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam seperti biasa, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menulis di kolom komentar ya. Tulis asal daerah dan kota kalian dari mana saja. Biar kita bisa saling menyapa, saling kenal, dan yang paling penting, saling support dalam menjaga kesehatan. Karena dengan saling berbagi pengalaman, informasi, dan semangat, kita bisa sama-sama belajar menjaga tubuh kita tetap sehat sampai usia lanjut. Baik sahabat sehat, sekarang mari kita mulai. Kelemahan otot merupakan kondisi di mana otot kita tidak mampu bekerja secara optimal seperti biasanya. Banyak dari kita mungkin merasa tubuh cepat lelah, tangan atau kaki terasa berat, bahkan ada yang sulit bangun dari duduk. Ini semua merupakan tanda-tanda awal dari melemahnya kekuatan otot. Masalah ini sering muncul pada lansia karena seiring bertambahnya usia, massa otot alami mulai berkurang. Proses ini disebut dengan sarkopenia, yaitu penurunan kekuatan dan fungsi otot akibat penuaan. Tapi jangan salah, kelemahan otot juga bisa dialami oleh orang berusia muda yang kurang bergerak, kurang gizi, atau terlalu sering begadang dan stres. Kelemahan otot bisa datang perlahan tanpa kita sadari. Awalnya cuma terasa pegal sedikit, cepat capek, lalu lama-lama tubuh jadi berat dan tidak bertenaga. Bagi lansia, ini bisa sangat berbahaya karena meningkatkan risiko jatuh, cedera, bahkan membuat mereka sulit melakukan aktivitas sederhana seperti berjalan, mandi, atau makan sendiri. Sebagai seorang dokter, saya sering melihat bahwa kelemahan otot bukan hanya masalah fisik, tapi juga bisa berdampak pada mental dan kepercayaan diri seseorang. Banyak lansia yang awalnya aktif dan ceria menjadi mudah lelah, murung, bahkan merasa tidak berguna karena tubuhnya tidak sekuat dulu lagi. Padahal sebenarnya, kondisi ini masih bisa dicegah dan diperbaiki dengan pola hidup yang tepat dan perawatan alami yang teratur. Nah, sahabat sehat, sebelum kita bahas penyebabnya satu persatu, mari kita pahami dulu bahwa otot adalah aset penting bagi tubuh manusia. Otot bukan hanya untuk bergerak, tetapi juga membantu menjaga postur, melindungi organ dalam, mengatur suhu tubuh, dan bahkan membantu pernapasan. Jadi ketika otot mulai melemah, hampir semua fungsi tubuh juga ikut terganggu. Kelemahan otot bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kekurangan protein dan mineral penting seperti kalium dan magnesium, hingga penyakit tertentu seperti diabetes, stroke, gangguan saraf, dan infeksi kronis. Bahkan faktor gaya hidup modern seperti terlalu lama duduk di depan komputer, jarang berolahraga, atau sering konsumsi makanan cepat saji juga mempercepat proses pelemahan otot. Bagi lansia, faktor penuaan memang tidak bisa dihindari. Tapi melemahnya otot bisa diperlambat bahkan dicegah dengan pola makan sehat, olahraga ringan, serta asupan nutrisi yang cukup. Ingat, semakin dini kita sadar, semakin mudah kita menjaga kekuatan otot agar tetap stabil sampai usia tua. Teman-teman, video kali ini bukan hanya untuk para lansia saja, tapi untuk kita semua, karena setiap orang memiliki potensi mengalami kelemahan otot jika tidak menjaga gaya hidupnya. Saya berharap melalui pembahasan ini, kita semua bisa lebih peduli dengan kesehatan tubuh. Bukan hanya saat sudah sakit, tapi mulai sekarang, saat kita masih bisa bergerak bebas dan beraktivitas normal. Jadi tetap di sini ya, jangan di-skip. Karena di bagian berikutnya, saya akan mengupas satu persatu penyebab utama kelemahan otot, gejalanya, serta cara alami untuk menjaga kekuatan otot agar tetap sehat dan kuat sepanjang hidup. Kita juga akan bahas tentang makanan dan buah-buahan terbaik untuk membantu memperkuat otot, serta kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari agar tubuh tetap bugar. Oh iya, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa follow atau subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kesehatan lainnya.
Tujuan saya membuat video seperti ini bukan hanya untuk memberi informasi, tapi juga untuk mengajak semua orang agar hidup lebih sehat dengan cara yang alami dan sederhana. Kelemahan otot adalah kondisi ketika otot tidak mampu bekerja dengan kekuatan maksimal seperti biasanya. Banyak orang seringkali merasakan otot lemah, cepat lelah, atau bahkan tidak mampu melakukan aktivitas ringan seperti berjalan jauh, mengangkat barang, atau naik tangga. Masalah ini bukan hanya dialami oleh orang tua, tetapi juga oleh anak muda yang kurang menjaga pola hidup dan asupan gizinya. Secara umum, otot merupakan jaringan penting dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menggerakkan anggota tubuh, menjaga keseimbangan, dan menopang seluruh rangka. Bila otot mengalami kelemahan, maka hampir seluruh fungsi tubuh akan terganggu. Misalnya, kelemahan otot pada kaki membuat seseorang sulit berjalan, kelemahan otot tangan menyebabkan kesulitan mengangkat benda, bahkan kelemahan otot pada organ dalam bisa mengganggu sistem pencernaan dan pernapasan. Penyebab kelemahan otot bisa beragam mulai dari faktor usia, kurangnya aktivitas fisik, kekurangan nutrisi, stres, hingga penyakit tertentu seperti diabetes, stroke, atau gangguan saraf. Dalam dunia medis, kelemahan otot disebut juga dengan istilah myasthenia, yang berarti kondisi di mana otot tidak mampu merespons dengan baik terhadap rangsangan saraf. Namun, di balik itu semua, pola hidup modern menjadi salah satu penyebab utama yang sering diabaikan. Makanan cepat saji, kurang tidur, jarang olahraga, dan stres berlebihan menyebabkan otot tidak mendapat asupan energi dan nutrisi yang dibutuhkan. Akibatnya, otot menjadi lemah, kaku, bahkan mudah cedera. Oleh karena itu, menjaga kekuatan otot bukan hanya penting bagi atlet, tetapi juga bagi semua orang. Dengan otot yang kuat, tubuh menjadi lebih bertenaga, bugar, dan terhindar dari risiko berbagai penyakit. Melalui pemahaman mendalam tentang kelemahan otot, penyebabnya, serta cara alami memperbaikinya, kita bisa kembali membangun kekuatan tubuh dari dalam secara aman dan sehat. Kelemahan otot bisa dibagi menjadi dua jenis utama, kelemahan otot lokal dan kelemahan otot umum. Kelemahan otot lokal biasanya terjadi hanya pada satu bagian tubuh tertentu, misalnya pada tangan atau kaki akibat cedera, nyeri sendi, atau kurang digunakan. Kelemahan otot umum terjadi ketika seluruh tubuh terasa lemah dan tidak bertenaga, sering disebabkan oleh kurangnya gizi, gangguan sistem saraf, atau penyakit kronis. Beberapa gejala umum kelemahan otot antara lain: otot terasa cepat lelah walau melakukan aktivitas ringan, tubuh terasa berat dan sulit digerakkan, sering merasa nyeri pada otot setelah beraktivitas ringan, sulit mempertahankan postur tubuh atau berdiri lama. Pada beberapa kasus, otot tampak mengecil atau kehilangan massa otot atrofi. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Kekurangan protein, kalium, dan magnesium membuat sel otot kekurangan bahan bakar. Kurangnya olahraga menyebabkan otot tidak terlatih, sementara stres dan kurang tidur mengganggu regenerasi sel otot. Penyakit seperti anemia, diabetes, hingga gangguan hormon juga berperan besar terhadap melemahnya kekuatan otot. Selain faktor internal, gaya hidup yang salah menjadi pemicu utama. Banyak orang bekerja duduk berjam-jam, jarang bergerak, makan sembarangan, dan tidak menjaga cairan tubuh. Padahal otot terdiri dari lebih 70% air, sehingga dehidrasi pun bisa membuatnya cepat lemah. Sebelum kita lanjut ke inti pembahasan hari ini, yaitu tentang buah-buahan yang sangat bagus untuk menjaga kekuatan otot, khususnya bagi kita yang sudah memasuki usia pralansia, jangan lupa untuk komen di bawah ya. Tulis asal kota dan daerah kalian, serta bagikan video ini kepada keluarga, teman, dan orang-orang terdekat, supaya kita semua bisa belajar bersama arti sehat yang sesungguhnya di hari tua. Kita semua tahu bahwa semakin bertambah usia, tubuh kita mulai mengalami perubahan alami. Otot yang dulunya kuat, perlahan menjadi lebih lemah bila tidak dirawat dengan baik. Tapi kabar baiknya, dengan pola makan yang tepat dan rutin mengonsumsi buah-buahan yang kaya nutrisi, kita bisa membantu otot tetap kuat, lentur, dan bertenaga hingga usia lanjut. Karena itu, di pembahasan kali ini, saya akan kupas satu persatu buah-buahan alami yang memiliki manfaat luar biasa untuk otot, mulai dari memperbaiki jaringan otot yang rusak, mencegah kram, hingga membantu tubuh tetap aktif dan sehat setiap hari. Ingat ya sahabat sehat, menjaga otot bukan hanya untuk tampil bugar,
tapi juga untuk menjaga kemandirian kita di hari tua. Karena ketika otot kita kuat, kita masih bisa beraktivitas dengan semangat, tanpa harus bergantung pada orang lain. Itulah arti sehat yang sebenarnya, bisa menikmati usia lanjut dengan tubuh yang kuat, pikiran yang tenang, dan hati yang bahagia. Jadi, mari kita bahas bersama buah apa saja yang terbaik untuk kesehatan otot kita, dan bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar agar manfaatnya maksimal. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa sebarkan ilmu kesehatan ini supaya semakin banyak orang yang sadar bahwa kesehatan dimulai dari hal sederhana, dari apa yang kita makan setiap hari. Otot adalah jaringan tubuh yang sangat kompleks. Dalam tubuh manusia terdapat lebih dari 600 jenis otot yang bekerja tanpa henti. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Saat otot berkontraksi, otot menarik tulang dan menghasilkan gerakan. Namun bila kekuatan kontraksi menurun, maka muncullah kondisi kelemahan otot. Ada 3 jenis otot. Otot rangka yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh, misalnya tangan, kaki, dan wajah. Otot polos yang terdapat di organ dalam seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Dan otot jantung, otot khusus yang hanya ada di jantung dan bekerja tanpa henti. Kelemahan otot rangka sering terjadi akibat kurangnya aktivitas dan asupan protein, sedangkan kelemahan otot polos bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Otot jantung yang lemah bisa menyebabkan jantung berdebar dan mudah lelah. Dari sisi kedokteran, otot memerlukan ATP untuk bekerja, yang diperoleh dari makanan yang kita konsumsi. Jika tubuh kekurangan bahan pembentuk ATP, maka energi otot menurun dan timbul rasa lemah. Buah dan makanan tertentu memiliki kandungan nutrisi penting untuk memperkuat otot. Di antaranya adalah pisang, alpukat, jeruk, buah naga, dan pepaya. Makanan lain yang juga penting adalah telur rebus, ikan salmon dan tuna, daging tanpa lemak, kacang almond dan kedelai, serta sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Kelemahan otot bukan hanya masalah sepele, melainkan tanda bahwa tubuh sedang kekurangan energi dan nutrisi penting. Otot adalah penopang utama kehidupan, karena tanpa kekuatan otot, tubuh tidak akan bisa bergerak, bekerja, bahkan bernapas dengan baik. Untuk mencegah kelemahan otot, kuncinya adalah menjaga gaya hidup sehat, asupan gizi seimbang, olahraga teratur, dan istirahat cukup. Jangan menunggu sampai tubuh terasa lemah baru memperbaiki pola hidup. Mulailah sekarang, dengan langkah kecil seperti berjalan kaki setiap pagi, makan buah segar, minum air putih cukup, dan menghindari makanan cepat saji. Ingat, kekuatan tubuh bukan hanya dari otot luar, tetapi juga dari hati dan pikiran yang sehat. Jika kita mencintai tubuh kita dan memperlakukannya dengan baik, maka otot pun akan bekerja dengan kuat, lentur, dan sehat sampai usia lanjut.